Selamat pagi teman-teman, sampai ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang remote Innova Reborn. Pertanyaannya adalah gimana cara merubah dari alarm remote yang berbunyi dan merubah menjadi yang tidak bunyi. Caranya adalah dengan menekan kombinasi antara unlock dengan lock. Tapi sebelumnya yang perlu diingat adalah semua sensor yang mendukung central lock itu harus posisinya tertutup semua. Pintu depan kanan kiri, tengah kanan kiri, kap mesin sama pintu belakang bagasi. Oke. Kondisi saat ini mobil ini sudah tertutup rapat. Kita akan mencoba. Ini sekarang bunyi normalnya adalah ketika saya tekan lock ya, saya tekan lock dia akan berbunyi alarmnya. Nah itu dia, ketika saya tekan unlock dia akan bunyinya berbeda. Kita tekan unlock 3 kali ya, dan kita akan mencoba mensilentkan alarm ini. Terus kalau di silent, bagaimana tandanya bahwa mobil ini sudah terkunci? Tandanya adalah di lampu sein. Semua lampu sein akan menyala, berkedip. Tapi ketika belum berkedip artinya belum melakukan penguncian. Nah itu tadi udah mengunci sendiri karena settingan alarm itu ketika kita unlock, tapi dalam rentan waktu detiknya saya lupa, sekian detik dia tidak kita buka pintunya, maka sistem central lock akan kembali mengunci dengan sendirinya atau otomatis. Oke, kita akan masuk ke cara merubah dari mode bunyi ke mode silent. Caranya adalah kita pencet lock sekali, terus unlock sekali, kemudian lock 2 kali. Oke, kita praktekkan. Lock, unlock, lock, lock. Kita tes apakah ini berhasil. Kita unlock ya. Berarti belum berhasil. Kalau nggak berhasil gimana caranya? Kita harus memposisikan engine kita, posisinya ke on dulu. Kuncinya kita on kan. Oke, saya skip dulu bentar ya. Oke, saya skip videonya untuk membuka kaca dari mobil depan. Oke, jadi selanjutnya adalah kita posisi on kan dulu engine kita. Kita masukkan kunci kontak, terus kita posisi on kan. Nah, begitu ya. Kita on kan, kemudian kita off kan lagi. Kita cabut, lalu kita coba kembali dengan proses yang sama, yaitu lock, unlock, lock, lock. Oke, kita tes lagi. Nah, berarti belum berhasil kita merubah silentnya. Balik lagi seperti proses tadi, kita masukkan, kita on kan. Kemudian kita cabut lagi. Terus kita ulangi lagi. Kemungkinan tadi jarak double klik di locknya masih terlalu lama, kita coba agak percepat sedikit.
lock, unlock, lock, lock. Nah, gitu dia. Ketika di lock yang kedua, bunyi alarmnya sudah berbeda dari yang nguk-nguk menjadi ngek. Itu pertanda proses kita berhasil. Kita verifikasi, kita ulangi dengan unlock. Dia harusnya lampu indikator ini aja yang berkedip, tapi suaranya tidak akan berbunyi. Ah, itu dia. Berarti mode silent kita berhasil. Terus bagaimana ketika kita mau merubah menjadi bunyi lagi? Prosesnya sama. Oke, itu saya lock, tapi hanya lampunya saja berkedip. Prosesnya sama, yaitu lock, unlock, lock, lock lagi. Kita coba lock, unlock, lock, lock. Ah, dia udah berbunyi. Kita verifikasi. Kita buka dengan unlock. Oke, lampu sein dan alarm sudah berbunyi. Oke, terus kita coba mengidentifikasi kalau kira-kira satu pintu terbuka, bunyi alarmnya seperti apa ya. Kita coba. Ketika saya mau mengunci, tapi satu pintu yang depan dan yang depan posisinya terbuka, ya, renggang ya, posisinya terbuka, maka alarm akan berbunyi seperti ini ketika saya pencet lock. Ya, itu artinya pintu kanan, kiri, atau kanan kiri depan belakang posisinya masih ada yang terbuka. Kita harus rapatkan lagi. Oke. Terus kita tes bagaimana kalau pintu bagasinya yang masih terbuka. Saya akan pindah ke belakang dulu. Oke, saya udah posisi di depan pintu bagasi. Saya akan mencoba merenggangkan dari pintu ini. Ya, awalnya saya buka, kemudian saya hanya rapatkan aja sampai nggak bunyi klik. Nah, kan masih renggang ya, masih renggang. Kemudian akan saya coba hidupkan alarmnya. Apa yang terjadi? Saya lockkan. Oke, sama dengan ketika pintu kanan kiri terbuka. Terus bagaimana kalau kap mesin terbuka? Apa yang bunyi yang akan dikeluarkan? Saya akan pindah ke depan dulu dan pintu belakang akan saya rapatkan. Oke, saya akan membuka kap mesinnya dan kita akan coba tes bunyi alarm ketika kap yang masih terbuka apa bunyinya. Oke, kap mesin sudah terbuka, namun saya tutup kembali tapi tidak menekan. Hanya menutup begitu saja, artinya kap mesin ini masih bisa dibuka, belum terkunci sepenuhnya. Oke, saya akan tes bunyi alarmnya seperti apa dengan menekan tombol lock. Oke, artinya bunyinya berbeda dengan kalau pintu kanan kiri depan belakang sama pintu bagasi masih terbuka. Alarmnya berbeda. Ketika kita mengunci, beda dari yang lain, bedanya dari yang tadi, dia berbunyi ngebip panjang tapi 2 kali begini. Nah, itu artinya kap mesin masih terbuka. Oke,
Coba kita verifikasi ketika kap mesinnya tertutup rapat ya. Kap mesin sudah tertutup rapat. Saya akan lock. Tuh, artinya semua sudah tertutup. Kap mesin, pintu depan, belakang, kanan, kiri, dan bagasi sudah tertutup. Ya, kita ulangi lagi pembandingnya antara kap dengan pintu yang terbuka. Saya unlock dulu semua. Oke. Pintu saya buka satu. Oke, ketika pintu ada yang belum rapat dan masih terbuka, dia bunyinya seperti ini. Itu artinya panjang. Tapi kalau kap dia cerewet 2 kali. Kalau ini cerewet begitu. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan kita kali ini kita bisa membedakan bahwa bunyi alarm ini karena pintu atau kap mesin yang masih terbuka. Oke, semua udah tertutup rapat dan kita akan mencoba mengunci kembali seperti kondisi defaultnya dari pabrik. Oke, sistem sudah berjalan. Itu saja teman-teman sharing kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Jangan panik. Dengan cara ini kita bisa mengerucutkan sumber masalah, sumbernya dari mana. Sumbernya dari kap mesin kah atau dari pintu. Ketika udah jelas, kita bisa mengambil kesimpulan apa yang menjadi permasalahan itu. Jangan-jangan karena kurang rapat saja dan kemudian kita rapatkan, masalah yang kita khawatirkan sudah bisa kita atasi. Yang paling penting dari ini adalah ketika kita tahu dan mengenali masing-masing bunyi tersebut, artinya kita udah bisa mengurangi satu potensi. Kalau selama ini kita yakin bahwa kunci mobil kita itu ketika kita lock situ itu udah berhasil dan semuanya terkunci. Tapi ketika kita tidak tahu bunyi dan karakter dari masing-masing alarm, ada kalanya kita meyakini bahwa itu udah bisa terkunci. Udah bunyi berarti udah terkunci. Tapi aktualnya belum terkunci. Ya alamat kalau masih ada sesuatu yang masih belum terkunci dan bisa dibuka, ya mudah-mudahan tidak ada orang yang jahat. Kalau ada orang jahat, dia memanfaatkan bahwa ada mobil nggak terkunci, apapun yang ada, kalau dia niatnya mau maling ya akan dimaling. Itu saja teman-teman. Share kita hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like. Kalau ada komentar, masukan, ide, tambahan, ilmu dan sebagainya silahkan di komen. Kira-kira kalau ada temen yang punya masalah yang sama tapi dia nggak tahu cara mengatasinya, silahkan share video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat, salam waras, dan salam kreatif. KIPI TV, mantap.